أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله ورسوله. Inshallah. So if you repeat, Bismillah. La ilaha. Go ahead. La ilaha. Illallah. Muhammadun Rasulullah. Islam berkembang pesat di Norwegia. Pada posisi sekarang, Islam agama terbesar kedua di Norwegia. Ini membuat sebagian kelompok merasa gerah, seperti kelompok Sian yang dipimpin oleh Lars Thorsen. Mereka gemar memprovokasi Muslim dengan membakar Al-Quran di depan-depan masjid. Dari Wikipedia, Sian adalah Stop Islamiseringen av Norge atau Sian. Kelompok ini adalah kelompok anti-Muslim Norwegia yang didirikan pada tahun 2008. Tujuannya dinyatakan adalah untuk bekerja melawan Islam yang didefinisikan sebagai ideologi politik totaliter yang melanggar konstitusi Norwegia serta nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Saat ini Sian dipimpin oleh Lars Thorsen. Pada pertengahan 2011 dilaporkan bahwa organisasi tersebut memiliki hampir 13.000 anggota. Hobi Lars Thorsen membakar Al-Quran itu tidak selalu mulus. Dia pernah dikejar dua orang muslimah dan membuat mobilnya terjungkal di jalan raya. Kasus ini terjadi di bulan Juni tahun 2022. One second. Tell our donors, why are you banning the Quran? So you made a message in Norwegian. We want our donors to know, why are you banning the Quran? What's your message? What is your message to our donors? It's a protest against the political content of this evil book, which I'm gonna burn down the road here. Thank you. Bye-bye. What you will burn in the hellfire. You will burn in the hellfire. You can't burn the Quran. Kemudian mereka pergi ke depan masjid. Di depan masjid orang-orang Pakistan, mereka membakar Al-Quran di sana. Lars Thorsen dan kelompoknya mendapat perlawanan dari Muslim di dekat masjid. Mana ada orang yang dengan bebas membakar Al-Quran, tentu mendapat perlawanan dari Muslim-Muslim yang berada di dekat lokasi. Datang dua orang muslimah Pakistan yang sangat berani. Mereka menantang pasukan Lars Thorsen. Lars Thorsen kabur dengan mobilnya, dikejar oleh dua muslimah yang pemberani ini. Mereka mengejar Lars Thorsen sampai ke jalan tol. Mereka tabrakkan mobilnya. Lars Thorsen lanjut. Mungkin dia tidak mengira akan dikejar seperti ini. Dua muslimah pemberani ini terus mengejar mobil Lars Thorsen. Ada teman Lars Thorsen di belakang yang mengambil gambar ini adalah satu mobil teman Lars Thorsen yang berada di belakang. Nah, ini mobil muslimah itu berhenti menunggu Lars Thorsen. Mungkin menunggu Lars Thorsen keluar. Tetapi Thorsen melanjutkan perjalanan. Dia tidak mau keluar. Nah, muslimah ini juga marah kepada mobil Lars Thorsen yang teman Lars Thorsen di belakang. Kemudian mereka melaju dengan kecepatan tinggi menuju Lars Thorsen. Nah, perhatikan. Muslimah ini memepet mobil Lars Thorsen. Kemudian menabrak.
hingga mobil Lastorsen terguling hilang kendali dan terjatuh. Lastorsen dan teman-temannya menderita luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kenapa pembakaran Al-Quran di Eropa sekarang semakin marak? Untuk apa mereka membakar Al-Quran kalau tidak ada sebabnya? Tentu ada sebab dan latar belakang di balik semua itu. Kemungkinan inilah penyebabnya. Dari Pew Research Center, Europe Growing Muslim Population. Jadi Pew Research mencatat bahwa ada pertumbuhan muslim yang besar di Eropa. Pew mencatat di tahun 2016 muslim bertumbuh di Eropa. Yang paling tinggi di Perancis, kemudian Jerman, kemudian Inggris. Di Perancis 8,8%, di Jerman 6,1%, di Inggris 6,3%, di Norwegia 5,7%, di Swedia 8,1%, di Belanda 7,1%. Jadi Pew Research membuat kalkulasi. Jadi ada pertumbuhan tinggi, pertumbuhan medium, zero migration, maksudnya tidak ada migrasi. Jadi kalau high itu berarti migrasinya dilepas, dibuka selebar-lebarnya tanpa dihambat. Kalau medium, migrasinya dikendalikan. Nah, ini dia punya data di tahun 2050. Jika diterapkan zero migration, maka inilah komposisi yang akan terjadi di tahun 2020. Pertumbuhan muslim di Eropa seperti ini. Di Norwegia 7,2%, di Swedia 11,1%, di Perancis 12,7%. Ini zero migration. Kemudian kita lihat di strategi kedua, di medium migration, pada tahun 2050 akan seperti ini. Di Norwegia 13,4% pertumbuhan, di Swedia 20,5%. Jadi sangat tinggi pertumbuhan Islam di Swedia kalau medium migration. Di Inggris 16,7%, di Perancis 17,4%, di Jerman 10,8%. Sementara di Belanda 12,5%. Kemudian kita lanjutkan ke high migration. Apabila migrasi tanpa dihambat. Jadi muslim di Eropa di tahun 2050 apabila terjadi high migration skenario, yang paling tinggi terjadi di Swedia 30,6%, di Norwegia 17%, di Jerman 19,7%, di Belanda 15,2%, di Perancis 18%, di Finlandia 15%, di Austria 19,9%, di Spanyol 7,2%. Jadi pertumbuhan Islam sangat tinggi apabila terjadi high migration menurut Pew Research. Dan inilah yang membuat orang-orang di sana sebagian kecil ada yang terprovokasi, ada yang merasa panas. Mereka memprovokasi Muslim di sana untuk melakukan balasan terhadap provokasi mereka. Sehingga pemerintah setempat akan melakukan pembatasan ke zero migration. Itu strategi mereka. Mereka bakar Al-Quran
Kemudian mereka harapkan orang-orang Muslim mengejar mereka atau melakukan kekerasan balik. Nah, ini akan mempengaruhi negara-negara mereka, negara-negara Eropa untuk membatasi Muslim, membatasi ruang gerak Muslim di Eropa sehingga terjadi zero migration. Yang mereka takutkan itu adalah high migration ini. Apabila terjadi high migration, makanya ledakan Muslim di Eropa sangat tinggi. Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton channel Batak Muslim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.